Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah, Allahu Akbar. Ananda, kira-kira Ustazah mau kemana ya ini? Yap, betul sekali. Ustazah mau ke dalam perpustakaan. Kira-kira ada apa ya? Wah, ada serial Sirah Nabawiyah. Yuk kita baca bersama. Serial Sirah Nabawiyah, masa anak-anak. Kita buka di halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cover awalnya. Kemudian ada kata pengantar. Lalu ada daftar isi. Dan ada bab pertama, yaitu keturunan dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda sudah siap mendengarkan? Siap, Us. Oke, kita mulai membaca. Keturunan dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudarikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Aden. Masya Allah, panjang sekali ya. Ibu beliau bernama Aminah bintu Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kilab ini merupakan kakek kelima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayah. Jadi ayah dan ibu beliau berasal dari satu keturunan. Masya Allah. Lalu kita ke halaman berikutnya. Yap, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Dia putra yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib dan juga anak yang penuh hormat terhadap keluarganya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Quraisy yang terkenal dengan kemuliaan, derajat yang tinggi, dan keluhuran darah bangsawan yang dimilikinya dari seluruh suku-suku bangsa Arab. Selanjutnya, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Bani Hashim yang berasal dari kakek kedua beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memilih Rasulnya dari keturunan yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di antara penduduk bumi lainnya, dan juga paling terhormat kedudukan kaumnya. Kita buka ke halaman berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih suku Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan dari keturunan Quraisy Allah memilih Bani Hashim, dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Nah, di sini ada bagaimana alur keturunan atau nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya ada bab keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim. Hashim adalah tokoh besar di zamannya. Ia biasa membuat roti dicampur daging. Lalu dia mempersilahkan orang-orang untuk memakannya, hingga ia dijuluki dengan Hashim, yang artinya si penumbuk roti. Suatu ketika Hashim pergi ke negara Syam untuk berdagang. Lalu dia singgah di kota Madinah. Di sana Hashim bertemu dengan seorang wanita yang bernama Salma bintu Amru dari suku Bani Adi bin Najjar. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Hashim pun melanjutkan perjalanan dagangnya ke Syam pada saat ibunda Salma sedang mengandung. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hashim meninggal di daerah Gaza, Palestina. Setelah Hashim meninggal, ibunda Salma melahirkan seorang anak laki-laki di perkampungan suku Adi bin Najjar.
Anak itu diberi nama Syaibah, yang artinya yang beruban, karena adanya uban di kepalanya. Masya Allah. Selanjutnya kita masuk ke bab Abdul Muthalib bin Hashim. Waktu pun terus berlalu. Syaibah tinggal di lingkungan paman-pamannya dari jalur ibu di Madinah. Dia tumbuh semakin dewasa, sedangkan paman-pamannya dari jalur ayah yang berada di kota Mekah belum mengetahui keberadaannya. Setelah Syaibah berusia 7 atau 8 tahun, pamannya bernama Al-Muthalib mengetahui bahwa saudaranya Hashim yang telah meninggal memiliki anak laki-laki di perkampungan suku Adi bin Najjar di Madinah. Lalu bagaimana ya? Kita lanjutkan. Al-Muthalib pergi ke Madinah untuk menemui keponakannya dan membawanya pulang ke Mekah. Ketika Al-Muthalib sampai di kota Mekah, orang-orang yang melihat Syaibah menyangka kalau dia adalah budak milik Al-Muthalib, hingga mereka memanggilnya Abdul Muthalib, budak Al-Muthalib. Sejak saat itu, Syaibah dipanggil dengan nama Abdul Muthalib. Nah, begitu ternyata kisahnya. Lalu, kita ke halaman berikutnya di bab ayah Rasulullah SAW, Abdullah. Ketika Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam dan mulai terlihat tanda-tandanya, orang-orang Quraisy muncul dan berselisih dengannya, hingga Abdul Muthalib pun bernazar, jika Allah menganugerahi dirinya 10 putra dan mereka mencapai usia dewasa, ia akan menyembelih salah satu di antara mereka. Wah, lalu bagaimana ya selanjutnya? Kita buka ke halaman berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada Abdul Muthalib 10 anak. Ia pun ingin menepati janjinya untuk menyembelih salah satu dari 10 anak tersebut. Lalu ia pun mengundi di antara anak-anaknya dan jatuhlah undian itu kepada Abdullah. Masya Allah, Abdul Muthalib menuju Ka'bah untuk menyembelihnya. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terlebih lagi saudara dan paman-pamannya, hingga ia menebus nazarnya itu dengan 100 ekor unta. Nah, jadi Abdullah ini seharusnya disembelih oleh Abdul Muthalib. Namun, nazar Abdul Muthalib ini digantikan dengan 100 ekor unta sebagai tebusannya. Jadi, Abdullah tidak jadi disembelih. Nah, Abdullah ini adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kisahnya ya. Dan setelah Abdullah tumbuh menjadi anak yang dewasa, Abdullah menikah dengan Ibunda Aminah bin Wahab. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sebentar. Yap. Kita masuk ke bab cerita tentara gajah. Di negara Yaman terdapat kerajaan yang dikenal dengan nama Habasyah, dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Abraha al-Ashram. Dia melihat banyak penduduk Yaman berbondong-bondong pergi menuju Mekah. Timbul perasaan iri dan dengki pada diri Abraha. Lalu dia menulis surat kepada Raja Habasyah yang berisi tentang rencana dia yang akan membangun sebuah gereja yang sangat megah agar penduduk Yaman tidak lagi pergi ke Mekah dan menjadikan tujuan mereka hanya kepada gereja ini. Itu tadi adalah rencana Raja Abraha. Lalu bagaimana ya kisah selanjutnya? Kita buka ke halaman berikutnya. Ketika Abraha dengan bala tentaranya sampai di daerah Mugommas,
Ia memerintahkan gajah-gajahnya untuk beristirahat. Lalu dia menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Tetapi gajah-gajah itu tetap duduk tidak mau berjalan. Dalam kondisi inilah Allah menurunkan burung-burung yang membawa batu-batu dari neraka, sehingga Abraha dengan seluruh bala tentaranya binasa. Peristiwa ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fil. Masya Allah. Selanjutnya kita masuk ke bab kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan di pemukiman Bani Hashim di kota Mekah pada hari Senin tanggal 9 atau 12 bulan Rabiul Awal pada tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Wanita yang membantu kelahiran beliau adalah Syifa bintu Amr, ibu dari seorang sahabat mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf. Setelah beliau lahir, ibunda Rasulullah langsung mengirim seorang utusan kepada kakeknya Abdul Muthalib untuk mengabarkan kelahiran cucunya. Masya Allah, senangnya. Lalu kita buka ke halaman selanjutnya. Abdul Muthalib mendengar berita kelahiran cucunya. Dia langsung bergegas menuju pemukiman Bani Hashim dengan penuh gembira dan bahagia. Sesampainya di sana, dia langsung membawa cucunya menuju Ka'bah. Dia bersyukur kepada Allah dan mendoakannya. Kemudian memberi nama Muhammad yang artinya terpuji, dengan harapan bayi tersebut menjadi anak yang terpuji. Nama Muhammad pada waktu itu bukanlah nama yang populer di kalangan masyarakat Arab. Mereka menganggapnya asing. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Subhanallah. Nah, Ananda semua, kita cukupkan kisah kita kali ini di halaman 21 ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oh ya Ananda, ada kuis loh untuk Ananda semua. Ananda bisa menjawabnya di kolom komentar atau mengirimkan jawabannya kepada wali kelas masing-masing. Kuisnya adalah tuliskan nasab Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah. Oke? Boleh dituliskan di kolom komentar atau dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Demikian Ananda, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.